Ngarang nggak? Makan kacang goreng, pemirsa. Fotonya mau semua. Sini, bisa kacang. Apa adanya, bukan ada apanya. Hari ini kami berkumpul Dan kue nastar doang. dalam acara Hari Raya Idul Fitri. Adela kirim dong. Anak-anak pada libur, alhamdulillah ngumpul semua. Sambil menikmati hidangan ala kadarnya. Ini apa? Kue ini apa nih? Nastar. Oh, kue nastar. Sama kue apa nih? Belum dibuka ya, masih utuh. Oh, itu yang udah dibuka. Masih segar. Ini kue nastar pemirsa. Nastar. Ini yang bikin my wife, istri saya tercinta. Very good. Coba kita cicipi rasanya bagaimana? Renyah. Lembut dan renyah, pemirsa. Rasanya manis, gurih. Bohong lah ya. Ada selainnya. Saya ada rasa susunya. Mantap, pemirsa. Cobain lagi satu. Bagaimana suasana Lebaran tahun ini? Apakah ada perbedaan dibanding tahun lalu? Oh jelas dong. Kalau dari segi ini kegembiraannya, Kalau Lebaran tahun lalu masih ada pembatasan ya. Tapi alhamdulillah untuk Lebaran tahun ini ya suasananya sudah berbeda. Normal lah. Tapi jamaah masjid banyak yang pulang kampung. Yang tadinya lapangan Orang sholat itu sini sama tahun lalu. penuh, untuk tahun ini lapangan masjidnya kosong. Tapi untuk lantai atas penuh, ya, sama sebelah masjid juga penuh. Ya, alhamdulillah. Walaupun banyak yang pulang kampung, tapi yang menginfakkan hartanya kami hitung tadi cukup lumayan ya, dapat 5 juta lebih. Alhamdulillah. Ditambah lagi tadi ada tromol di warungnya Uni Saripul itu sekitar 1.600.000-an selama bulan puasa. selama bulan puasa. Jadi terima kasih sekali kepada warga di wilayah RW 012 yang setia menginfakkan hartanya di jalan Allah demi untuk pembangunan masjid yang sekarang sedang berjalan. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Masjid Al-Muhajirin sudah selesai bangun dan menaranya sudah jadi, insya Allah. Oke pemirsa, hari ini sangat bergembira ya, sangat bergembira. Hari kemenangan. Hari kemenangan bagi yang melaksanakan ibadah puasa, tapi loh kita patut bersyukur kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, sehingga mudah-mudahan kita masih berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, tahun depan. Dan mudah-mudahan juga
Lebaran tahun depan itu bisa pulang kampung. Amin. Ya kan? Amin. Bisa pulang kampung, lebaran di kampung halaman, ya kan? Kalau boleh nanya, kira-kira ekonomi kita saat ini apakah sudah normal kembali ataukah masih proses Masih proses wartawan. proses? Kalau mengenai ekonomi sudah mulai meningkat ya, sudah mulai meningkat. Ya. Ada tinggal suasananya itu sentimen globalisasi, mudah-mudahan tidak ada pembatasan wilayah ya, kita melaksanakan usaha itu artinya tidak dibatas-batasi lagi ya, mudah-mudahan ekonomi Indonesia cepat bangkit kembali. Jadi udah mulai membaik ekonomi kita saat ini. Ya OTW membaik ya, insya Allah. Mudah-mudahan itu tadi itu bisa keadaan negara kita ini aman, tentram, terus yang lebih utama adalah nikmat kesehatan. Warga Indonesia mudah-mudahan sehat selalu, terus perusahaan-perusahaan untuk banyak yang menerima lowongan pekerjaan, tempat-tempat usaha dibuka seluas-luasnya, terus pasar-pasar insya Allah kembali ramai. Kalau banyak orang yang berbelanja tentunya kan ekonomi itu akan semakin membaik, baik di pasar tradisional maupun di pasar-pasar yang besar. Jadi sama-sama merasakan nikmatnya ini ekonomi kalau sudah membaik. Ya, jadi apa yang kita cita-citakan itu dari sekarang mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan tercapai. Amin. Ya, terus anak-anak sekolah kembali normal lagi, sekolahnya seperti biasa, masuk dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, terus orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan kembali normal lagi. Gitu. Kalau kabar ini berita COVID saat ini apakah masih ada berita-berita COVID apa sudah normal? Kalau mengenai berita COVID-19 itu ya artinya sudah cukup kondusif ya, karena kalau saya boleh ikut mengomentari gitu ya, itu katanya yang kemarin saya dengar dari menteri, salah satu menteri ya, itu di Indonesia ini yang namanya program vaksinasi itu sudah mencapai 75%. Berarti dengan adanya vaksinasi yang 75% itu, program pemerintah itu kotanya sudah insya Allah sudah tercapai ya, sudah tercapai, dan warga Indonesia ini udah insya Allah sehat gitu, maksudnya sehat kembali, kebal ya, walaupun tidak 100% kebal dengan COVID-19, artinya di dalam tubuhnya itu sudah ada kekebalan gitu, untuk mengantisipasi kalau ada virus-virus selanjutnya. Ya mudah-mudahan tidak terlalu parah, walaupun setelahnya ada virus yang baru, nggak terlalu parah. Artinya seperti itu. Ya, mudah-mudahan tidak ada lagi lah virus-virus yang baru. Selama COVID-19 berjalan selama 2 tahun, ada ini ya, apa namanya, ada hikmah nggak di balik COVID-19 ini? Ya hikmah pasti ada ya, Hikmah pasti. hikmahnya itu pasti ada. Yang tadinya kita bebas Ya, pergi ke salah satu tempat ya, akhirnya kita tidak jadi pergi, tidak jadi pergi ke suatu tempat tersebut gitu.
Yang tadinya mal-mal dibuka secara luas, tidak ada istilahnya pembatasan. Kemudian dengan adanya COVID-19 itu orang pergi ke mall menahan diri kan tidak belanja ke mall itu kan ya menurut saya itu menghemat juga ya kan, menghemat ya ekonomi, pemborosan dan sebagainya. Yang tadinya orang pergi ke luar negeri ya kan secara bebas Ya, ya. menghambur-hamburkan uang baik pribadinya maupun uang yang dinas lah seperti itu kira-kira ya. Bisa dikatakan dinas. Ya, ya ditahan gitu uangnya buat pemulihan ekonomi, buat ngebantu orang yang kena itu. Warga negara yang tadinya mampu akhirnya terpuruk ya kan, terpuruk ekonominya sehingga perlu bantuan pemerintah. Gitu kira-kira. Nah, Lanjut. mungkin untuk diskusi pada pagi hari ini cukup sekian. Jadi teman-teman jangan lupa like, Share dan subscribe ya. ya, subscribe Manasa Channel Manasa Channel makin di depan. oke.